Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Selalu berharap dan berdoa agar Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Pagi hari ini kita akan memulai semua aktivitas kita dengan terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terarah padamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami tidur yang nyenyak, dan kami sangat bersyukur telah kembali diizinkan bangun dan menghirup udara segar di pagi hari ini. Kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas kami, tetapi sebelum memulainya, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan mau melayakkan kami untuk bersekutu dengan-Mu, dan mohon Roh Kudus-Mu terus menyertai dan membimbing kami. Berkatilah hari ini ya Tuhan, agar setiap aktivitas yang kami jalani dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sesuai Sabda Bina Umat hari ini, Minggu 7 Februari, pembacaan Alkitab terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Mari membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36 yang menyatakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Renungan pagi dari SBU berjudul Identitas Yesus. Dan ayat inti diambil dari ayat 35b. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Panggilan untuk meneruskan kabar baik tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus merupakan tugas mulia yang bukan tanpa halangan. Namun demikian, jatuh bangun seorang pelayan dalam membentuk karakter diri yang kuat akan mendorongnya untuk belajar sabar, rendah hati, berjuang mengalahkan keegoisan diri, dan terus meningkatkan iman dengan mengandalkan Allah dalam hidupnya. Apa artinya perkataan yang manis dan sedap didengar, tetapi perilaku hidup tidak mencerminkan diri sebagai hamba yang suka mendengarkan perkataan Yesus Kristus? Apakah para pembawa kabar baik sudah mengenal betul siapakah Yesus? Dan sejauh mana pengenalan itu memengaruhi hidup beriman mereka? Bacaan ini menunjukkan adanya peristiwa transfigurasi atau pemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Transfigurasi adalah kondisi yang membahagiakan, sehingga Petrus meminta agar kemuliaan itu tetap tinggal dengan didirikannya kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Ini menunjukkan bahwa Petrus belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ia memang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias di ayat 20. Namun demikian, bayangannya tentang Mesias sangat berbeda dengan maksud penyelamatan Allah. Transfigurasi Yesus dalam teks ini menunjukkan identitas Yesus sebagai anak Allah dalam kemuliaan surgawi, sekaligus juga ia adalah anak manusia yang akan menempuh jalan sengsara. Transfigurasi ini memaklumkan bahwa Yesus adalah yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dunia. Seruan untuk mendengarkan Yesus mau menegaskan bahwa dia adalah Mesias, juga nabi besar seperti yang telah disinggung oleh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15. Kenalkah kita akan dia? Ia datang dalam kemuliaan, tetapi juga menempuh jalan sengsara untuk keselamatan kita. Orang yang mengenal Yesus dengan benar akan mewujudkan pancaran kemuliaan kasih melalui kesabaran diri, menanggung sengsara, memikul salib, dan mengikut Dia. Teruslah dengarkan Dia, Yesus Kristus, yang dipilih dan dimuliakan Allah. Demikian firman Tuhan dan renungannya di pagi hari ini. Kita akan menutup acara saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah menyelesaikan pembacaan firman dan renungannya. Hanya dengan penyataan dan pertolongan Roh Kudus, kami mampu melaksanakannya. Ya Kristus, tolonglah kami untuk mengenal dan mendengarkan ajaran-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, negara dan bangsa kami, serta gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, serta sempurnakan doa kami ini
yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak PKLU sekalian atas perhatian dan dukungan yang sudah diberikan kepada kami, Dewan PKLU. Semoga pelayanan kita semua diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tetap semangat dan terus melayani selama kita masih diberikan kesempatan. Ku beri kesaksian, ku dengarkan, terimalah. Ia ini anak Allah, putera mulia. She rattled the ass in my plastic cup. I
say yes, man, fill her up. Tell me something good that I don't know. Good, you'll repeat after. Thank you. Cause this world's been kicking my behind. Life ain't been a friend of mine. Lately I've been feeling kinda low. Good. Arch with one hand. And she looked back over her shoulder, pointed at the sign hanging up on the wall. And say, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. And nobody's gotta worry about nothing. Don't go hitting that panic button. It ain't worth spilling your drink. Everything's gonna be alright. 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 Ready? Put out. So I nodded my head and said that's for sure. Dropped a few bucks in the mason jar. Felt those good old neon vibes on me. And whatever monkey that was on my back, he jumped off just like that, right into the deep blue sea. Good. Arch. And I looked back over her shoulder, thinking about the sign hanging up on the wall that said, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Nobody's gotta worry about nothing. Don't go hitting that panic button. It ain't near as bad as you think. Everything's gonna be alright. 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 Good. Now we're push away the bad energy. There ain't no doubt it's gonna work out. Come on, sing it with me. There ain't no doubt it's gonna work out. Come on and sing it with me. The heart. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. And nobody's gotta worry about nothing. Don't go hitting that panic button. It ain't near as bad as you think. Everything's gonna be alright. 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 Everything's gonna be alright. 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 Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Tetap semangat. Pelayanan. Segar dan bijak.